Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Baik, Alhamdulillah. Pak. Baik, Pak. Luar biasa. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Baik, bagaimana kebiasaan kita dalam mengawali kegiatan kita belajar mengajar? Yakni kita awali dulu dengan berdoa ya, berdoa secara bersama-sama. Baik, untuk doa ya, kita sama-sama mengucapkan tauz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Baik, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran ya daripada anak-anakku sekalian. Ya, siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, Zainuddin. Ya, bagaimana dengan Zainuddin? Ada informasi atau kabar? Ya, kita doakan saja insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti Zainuddin bisa sama-sama belajar dengan kita. Ya, Amin, baik. Pak Guru. Para siswaku sekalian, ya, sebelum kita lanjut pada materi kita, Bapak mau tanyakan dulu bagaimana kesiapannya. Siap untuk belajar? Siap, Siap, Pak. Siap, Iya, iya. Pak. Oke. Baik. Perlu Pak Guru sampaikan bahwa pembelajaran kita pada kali ini adalah pembelajaran awal ya, sesuai kurikulum. Bahwa materi kita ini materi awal di semester ganjil di kelas 7. Jadi mungkin tidak ada informasi materi sebelumnya, tapi Bapak hanya mengingatkan bahwa materi kita yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang mengenal alat bersuci. Ya, mungkin adik-adik sekalian waktu di SD barangkali pernah dengar alat-alat bersuci itu apa saja. Mungkin ada yang bisa berikan contohnya. Pak. Batu, Ya, Pak. silakan. Batu. Ya, Batu. Air, Pak. Air. ya air. Daun, Pak. Kayu, Pak. Kayu. Iya, kayu. Batu, Pak Guru. Batu ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Alhamdulillah ya, masih pada ingat ini ya, masih di pelajaran SD ya. Kita ketemu lagi di Madrasah Sanawiyah. Jadi masih diulas kembali ya. Oke, selanjutnya Bapak akan menyampaikan arah ya, tujuan yang akan menjadi target kita ya setelah pembelajaran nanti. Yang pertama, melalui pembelajaran menggunakan model problem based learning, ya, peserta didik kalian dapat mengidentifikasi alat bersuci dari hadas dan najis dengan benar, ya. Yang kedua, melakukan kegiatan diskusi dan tanya jawab. Peserta didik dapat mengklasifikasi jenis benda-benda selain air sebagai alat bersuci dengan benar, ya. Nah, jadi itu tujuan target ya, target kita sampai selesai dari pembahasan kita ini. Selanjutnya ya, dalam kegiatan proses belajar mengajar ini, tentunya supaya kita lebih terarah, maka perlu ya Bapak sampaikan langkah-langkah yang akan kita lalui pada proses pembelajaran ini. Tentunya yang pertama, Bapak akan menayangkan video ya, video pembelajaran. Ya, yang kedua, setelah ditayangkan, kemudian kalian mengamati. Setelah mengamati, Bapak akan membentuk kelompok ya, membentuk kelompok untuk mendiskusikan dari apa yang kalian amati pada video tersebut. Kemudian setelah didiskusikan ya kalian akan mempresentasikan apa hasil diskusi kalian. Selanjutnya ya, setelah presentasi kita mengambil kesimpulan secara bersama-sama. Kemudian melakukan refleksi dan pemberian tugas individu ya. Jadi anak-anak sekalian, itu adalah langkah atau fase yang akan kita lalui pada proses belajar mengajar kita pada kesempatan ini. Baik, selanjutnya Bapak akan menayangkan video. Pertama air, kedua batu, ketiga daun kering, yang keempat debu atau tanah. Alat untuk bersuci yang paling utama adalah air. Adapun air dikelompokkan menjadi
bersuci dari najis dan hadas. Air mutlak ini ada 7 macam, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber mata air. Yang ketiga, warna dan rasanya air tersebut. Diskusikan ya dari apa yang kalian amati di video tersebut. Nah, diskusinya, Bapak akan membagi menjadi 2 kelompok. Akan membagi 2 kelompok. Bagaimana? Sudah siap? Sudah siap anak-anak sekalian? Ya, Pak. Sudah siap, Pak. Iya, kalau sudah siap ya. Baik, Bapak akan bagikan LKPD-nya. Silakan untuk mendiskusikan apa yang sudah disampaikan tadi. Ada problem atau masalah dipecahkan. Disilakan ya. Bapak beri waktu 5 menit. Ya, gimana? Sudah selesai? Ya, baiklah. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi dengan teman-teman kami satu kelompok. Yaitu, apabila tidak tersedia air, istinja bisa dilakukan dengan batu atau hajar. Dalam batu, untuk bersuci terbagi menjadi 2, yaitu hajar hakiki dan hajar syar'i. Ya, terima kasih. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya. Ya, selanjutnya kelompok 2, disilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mencoba mempresentasikan hasil dari masalah yang kami temukan yang telah disajikan, yaitu apakah benda-benda padat selain batu dapat digunakan sebagai pengganti batu? Jika boleh, apakah kriteria yang harus terpenuhi? Maka kami di sini berdiskusi bersama teman-teman dengan hasilnya bahwa benda yang boleh digunakan beristinja selain batu bisa. Itu disebut istimar, harus memenuhi beberapa. Yang penting harus memenuhi beberapa syarat. Ya, berikan aplaus untuk kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya kepada kelompok 1 maupun kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Insya Allah dari hasilnya itu kita dapat mengidentifikasi dan mengetahui alat-alat yang digunakan untuk bersuci. Baik, selanjutnya kita akan mengambil kesimpulan secara bersama ya dari pembelajaran kita kali ini. Ya. Kita sama-sama ya untuk menyimpulkan ya pembelajaran kita kali ini. Yang pertama ya, alat-alat bersuci adalah air, batu, dan benda keras lainnya. Benda keras Ya. lainnya. Yang kedua ya, secara umum air dibagi atas 4. Ya, yaitu air mutahhir, air tahir dan mutahhir, air musammas, dan air mutanajis. Ya. Yang ketiga, air digugakan untuk membersihkan najis pada badan, berwudu dan mandi wajib. Ya. Nah, itu. Jadi penggunaan air khusus itu ya. Kemudian untuk penggunaan batu dan benda keras lainnya hanya digunakan untuk Istinja, beristinja Pada badan. Iya, selanjutnya debu atau tanah hanya digunakan untuk bertayamum. Ya. Jadi itu sebagai kesimpulan kita ya. Anak-anakku sekalian, sebagai bahan refleksi ya, Bapak akan mengajukan 3 pertanyaan ya kepada anak-anak sekalian. Yang pertama ya, apa hal yang paling kalian kuasai setelah pembelajaran hari ini? Kemudian yang kedua, apa hal yang belum kalian kuasai setelah pembelajaran hari ini? Dan yang ketiga, apa hal yang masih membingungkan setelah pembelajaran hari ini? Ya, jadi jawabannya silakan ditulis pada kertas masing-masing. Kemudian kalau sudah selesai dikumpulkan di meja Bapak ya.
untuk Ya, diperiksa. Pak. Ya, disilakan. Bapak kasih waktu 2 menit. Gimana Sudah, Pak anak-anak? Guru. Sudah? Sudah, saya Sudah sudah. selesai? Sudah. Ya, silakan dibawa ke meja Bapak. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Bapak periksa dulu ya untuk sementara ya. Ya, alhamdulillah ya, dari hasil yang kalian sudah kumpulkan ini ya 98% ya sudah memahami memahami dari materi kita pada hari ini. Ya, sekian ya. Bapak akan memberikan tugas ya, memberikan tugas individu nantinya akan dikerjakan di rumah ya. Akan dikerjakan di rumah. Ini tugasnya ya. Nah, jadi ini LKPD-nya. Tiga butir soal ya yang akan dikerjakan di rumah ya. Jadi itu paham ini anak-anak sekalian? Paham, Pak. Iya, oke, terima kasih. Jadi anak-anakku sekalian, ini adalah sebagai akhir daripada proses pembelajaran kita kali ini ya. Bapak akan memberikan atau menyampaikan materi ya yang akan kita bahas pada pertemuan mendatang, yakni tentang bersuci dari hadas dan najis ya. Bersuci dari hadas dan najis. Jadi silakan untuk menyiapkan ya, membaca buku di rumah atau mencari referensi lain ketika kita pertemuan depan ya. Kalian sudah bisa punya gambaran ya, punya gambaran untuk materi yang akan kita bahas nanti ya. Selanjutnya kepada anak-anakku sekalian ya, Bapak selalu mengingatkan selalu belajar, giat belajar dan belajar ya. Ya, tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina ya. Oke. Knowledge is power ya. Pengetahuan itu adalah kekuatan. Ya. Jadi itu saja, sekian dari Bapak, dan kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah secara bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.